Shalom, senang kembali dalam acara Our Daily Journal. Nah, kemarin saya sudah katakan kita akan kembali ketemu dengan tema yang sama, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, perkataan, pikiran, dan tingkah laku. Dan ternyata orang yang melakukan ini akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupannya. Dan kemarin saya sudah katakan dampak yang pertama. Dan hari ini kita akan melihat dampak yang kedua. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan, tapi diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, perkataan, pikiran, perbuatan. Maka dampak yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan yang bukan hanya sekedar kata-kata keluar dari mulut kita, tapi diwujudkan dalam setiap tingkah laku kita, perbuatan dan pikiran kita, maka Tuhan pasti akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu pikirannya terbatas. Waktu ada persoalan kita bingung. Waktu kita ada kesulitan, kita mengalami jalan buntu. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan jalan keluar dalam kehidupannya yang akan diberikan kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu, karena itu yang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau betul-betul kita mau memiliki rasa takut akan Tuhan, mari jangan cuma sekedar kata-kata takut sama Tuhan, tapi mari lebih lanjut kita masuk kepada action berikutnya. Lakukan tindakan, perbuatan, ucapan, pikiran. Kita harus tunjukkan bahwa betul-betul kita takut akan Tuhan. Maka di saat kita tidak memiliki jalan keluar, di saat kita tidak memiliki solusi dalam kehidupan, persoalan, pergumulan, masalah kehidupan kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak perlu Tuhan. Walaupun kita cerdas, walaupun kita pintar, walaupun kita hebat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu jalan-jalan yang dari Tuhan. Kadang-kadang jalan yang kita lalui sendiri menurut apa yang kita katakan benar, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita berpikir jalan ini adalah jalan yang adil. Di mata Tuhan belum tentu adil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat cerita pada waktu ada seorang ibu yang kehilangan bayi. Bagaimana Salomo pada waktu minta hikmat dan Tuhan kasih jalan yang harus diambil, yang harus dipilih. Ada seorang ibu yang memperebutkan, yang berkata, ini anakku, ini anakku. Padahal satu ibu itu anaknya mati karena ketindihan tertidur. Tapi yang satu dia betul-betul merawat anaknya dengan baik. Dan suatu hari ibu yang kehilangan anak ini mati karena ditindih ketiduran. Dan kemudian dia bilang, ini anakku. Mereka berebut lalu diperhadapkan di hadapan raja. Dan raja minta jalan mana yang harus kupilih. Dan Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Maka dia bilang, ambil sebuah pedang. Lalu kemudian Raja Salomo ingin membunuh bayi ini. Dan ibu yang asli berkata, jangan Tuanku Raja. Biarkanlah dia merawat. Aku rela kehilangan anakku. Asalkan anakku itu betul-betul hidup dan dirawat oleh dia. Dari situlah Salomo dapat jawaban yang luar biasa. Jalan yang harus diambil, keputusan diambil. Itu kena aja Bapak Ibu, dampak daripada kita takut akan Tuhan bukan hanya sekadar perkataan, tapi wujud nyatakan dalam sebuah tindakan, ucapan, pikiran, perbuatan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dan saya percaya setiap kita akan ditunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Karena Tuhan punya banyak cara mengangkat, menolong, menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.